Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Ade Zoraya Fitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ini merupakan tugas akhir pada modul 1.4, yaitu aksi nyata saya dengan menyebarkan pemahaman atau diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memsosialisasikan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan semuanya. Tapi sebelum mulai gitu ya, kayaknya tegang banget nih mukanya. Saya mau ada sedikit ice breaking, tapi ini ice breakingnya bukan dalam bentuk ice breaking tubuh karena tempatnya lumayan ini ya, agak senggol gitu. Jadi ini adalah ice breaking otak. Nah, perhatikan baik-baik clue-nya ya. Clue-nya adalah jalan-jalan nggak cuma ke Indonesia. Clue-nya jalan-jalan nggak cuma ke Indonesia. Bu Gandis. Nah, ini mulai nih pertanyaannya. Apa bukan? Ya, Bu Gandis liburan semesteran ini mau berangkat ke Oman. Bu Gandis liburan semester ini akan berangkat ke Oman. Pulang dari Oman, Bu Gandis kemana? Kapal. Salah. Rumah. Iya, Bukan. Pak. Ya, cuma ke Indonesia. Bukan. Pakai pantun nih. Baru mau berapa rencana itu maksudnya? Kira-kira, ayo dong lagi. Kayaknya Pak mikir banget nih, gimana Pak? Bu Gandis dari Oman habis itu kemana? Tarik kayak ngayal. Mungkin ke rumah Pak ya. Kalau jalan-jalannya ke Oman, berarti pulangnya tetap ke rumah yang di Bojonggede. Bukan. Bukan, Tadi udah jawab belum? Pulang, nggak mesti jalan-jalan. Jalan berklunya, jalan-jalan gak cuma ke Indonesia. Bu Gandis liburan semester mau ke Oman. Dari Oman, Bu Gandis kemana lagi? Pak Eko, kemana? Pak Eko kemana? Dalam, dalam. Ke Indonesia. Bukan. Mana? Kanada? Bukan. Jalan-jalan. Ya. Saya nggak bilang pulang ke Oman, saya nggak ada bahasa pulang ke ya. Tapi tetap jalan-jalan ya. Dari Oman, jalan-jalannya kemana? Bukan pulang, belum. Ke kamar. Nggak lagi ini kan? Nggak lagi Dari ini kan? Oman, Tapi dia gini. New York. Cluenya jalan-jalan gak cuma ke Indonesia. Ya semua yang kita tahu salah pasti. Ya ada keywordnya. Bu Deliza, ya Bu Deliza dari Denmark, ya kan 3 hari kemudian ada di mana Bu Dewi? Dunia. Bukan. Ini ada. Norwegia. Kemana? Norwegia. New York. Layarnya. Nyerah lagi nih. Ini 2 kali nyerah nih. Apa itu mah? Kemana? Kemana? Oman. Tadi itu? Iya. Ke Oman, betul. Sekali lagi ya, sekali lagi. Cluenya jalan-jalan gak cuma ke Indonesia. Dengan Indonesia. Dari Swedia juara kemana? Boleh? India. Inggris. Boleh. Betul. Kalau gitu kita akan kembali lagi ke sini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Ya, masih ngebahas itu ya. Nanti kita lanjutin kalau waktunya masih ada. Ya. Oh gitu, nggak diajak jalan-jalan.
Ini adalah konsep kita hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama ada paradigma, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Juga kita akan membahas tentang kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Kita ke paradigma perubahan paradigma belajar bersama. Di paradigma baru ini, harapan kita sebagai pendidik pastinya adalah mengharapkan siswa terakhir menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita merujuk pada Ki Hajar Dewantara, gitu ya, kita sebagai pendidik harus berpihak tuh sama murid. Ya, kita menghamba sama murid. Jadi apapun yang murid butuhkan kita harus siap sedia melayani, gitu ya. Kemudian profil pelajar Pancasila nih, yang kita tahu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Mudah-mudahan setelah P5 kemarin, ya kan, selama 6 bulan atau setengah semester, di antara profil pelajar Pancasila ini sudah terbentuk. Atau masih ada yang belum terbentuk nih? Kira-kira yang timnya profil pelajar Pancasila sudah ya? Sudah belum? Kita sudah mulai beriman dan bertakwa. Apakah kita juga sudah berkebinekaan global? Apakah sudah melakukan gotong royong? Mereka sudah mandiri, sudah bernalar kritis, atau juga sudah kreatif, gitu. Ya. Kemudian, nah ini mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon yang kita pahami adalah kebutuhan kita anggap itu sama semua. Padahal kebutuhan kita itu berbeda tiap orang. Berarti itu berlaku juga sama murid, gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, persepsi yang berbeda, gitu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesungguhnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini kaitannya sama kebutuhan manusia. Nanti tuh ada materinya, ya. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ingat keywordnya adalah kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, seharusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk gagal baru kita paksa, gitu ya. Seharusnya harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini adalah miskonsepsi yang selama ini mungkin ya Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati. Mungkin ini yang kita lakukan gitu murid, bahwa kita sering mengontrol murid. Kemudian orang dewasa yaitu kita berhak memaksa dan kritik dan membuat rasa besar mampu membuatkan karakter. Nah, ini adalah kita bahas disiplin positif. Disiplin ini adalah mengacu pada disiplin diri atau self-disiplin, ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini ini yang perlu kita tanamkan, Bapak Ibu, ke murid, gitu ya. Disiplin positif sendiri merupakan model pengelolaan kelas yang berfokus pada penciptaan mendidik anak agar mereka merasa dihargai. Kemudian, upaya membentuk dan memodifikasi perilaku. Di dalam psikologi ada tuh, psikologi namanya memodifikasi perilaku, di mana kita mau memodifikasi perilaku murid itu sesuai dengan keyakinan kita untuk menjadikan dia lebih baik lagi. Itu ada tuh ya di psikologi. Kemudian berfokus pada keyakinan yang telah disepakati Bapak Ibu, gitu. Jadi ketika teman-teman mau bikin keyakinan kelas, nanti ada materinya. Nah, ini keywordnya harus disepakati, gitu ya. Nah, pendekatan ini menitik beratkan pada pendekatan positif tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan juga tanpa paksaan. Nah,
positif juga yang paling penting adalah bagaimana kita membangun motivasi intrinsik siswa, bukan intrinsik murid, bukan ekstrinsik dari luar dirinya. Berarti motivasi ekstrinsik itu harus siapa? Motivasi ekstrinsik murid dari luar dirinya berarti siapa saja atau apa aja? Lingkungan, kemudian apa lagi? Keluarga, kemudian teman, ya kan? Termasuk kita Bapak Ibu, betul nggak? Betul ya, kita juga termasuk bagian dari luar diri si murid. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apapun sampai mencapai tujuan kita. Dan kita umumnya melakukan usaha terbaik untuk bisa sampai ke sana, gitu ya, supaya terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kepuasan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang juga dibutuhkan oleh murid. Jadi bisa jadi gitu ya, murid yang kalau kita beli misalnya kamu telah memenuhi, kita lihat kebutuhan dasar mana nih yang belum dia penuhi. Apakah mungkin di bertahan hidupnya, mungkin di rumahnya lagi ada masalah dengan orang tua, ya kan? Atau misalnya di kesenangannya, semalam dia nggak boleh kemana-mana, terus dia kesel, akhirnya nggak tidur, segala macam, gitu ya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Murid ketika datangnya motivasi ekstrinsik itu biasanya lebih condong untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita ngomong gitu ya sama murid, mengingatkan dia, iya Bu, langsung aja iya deh, biar cepet gitu, ya kan? Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mau melakukan hal baik karena mengharapkan imbalan dari kita. Kayak misalnya mungkin di antara teman-teman ada yang, nah kalau kamu nilainya bagus, ibu kasih permen misalnya. Tapi kalau murid SMA nggak gitu ya. Biasanya teman-teman ngasih imbalan apa nih ke murid? Poin. Ada lagi? Ada nggak? Jadi mungkin mereka termotivasi karena poinnya itu, gitu ya. Nah, sementara motivasi intrinsik ini adalah kita menginginkan dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena takut sama kita, bukan karena mengharapkan imbalan dari kita, gitu loh, ya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal dan hukuman. Hukuman yang mungkin tanpa kita sadari atau yang kita sadari itu bisa saja menyakiti, kemudian membuat dia tidak nyaman, ya, merasa dipaksa, takut, kemudian ada perasaan marah, sampai ada perasaan marah di diri murid, sehingga setiap ketemu kita menghindar gitu. Waduh, menghindar, cepat aja gitu jalannya, gitu ya. Nah, sementara untuk penghargaan di sini jatuhnya jadi kurang efektif, gitu ya. Kemudian bersifat sementara. Kenapa sih bersifat sementara? Karena kalau misalnya kita nggak ngasih imbalan lagi atau penghargaan lagi ke murid, mereka cenderung untuk ya udah biasa lagi aja gitu, bahkan tidak melakukan hal terbaik dari dirinya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah merusak hubungan. Artinya ada rasa iri, kok dia dapat imbalan ini, kok aku cuma segini, gitu. Itu juga bisa memunculkan rasa merusak hubungan. Sementara untuk konsep yang identitas sukses, di sini kita menggunakan konsekuensi dan restitusi. Mungkin di sini teman-teman baru dengar istilah restitusi atau pernah dengar? Belum pernah dengar ya. Yang biasa kita gunakan ini adalah konsekuensi, betul? Nah, kalau kamu udah ngerjain kayak konsekuensinya ini, gitu ya kira-kira. Nah, kalau kamu rambutnya gondrong, konsekuensinya ini, lebih sering gitu, ya. Sementara di sini kita nanti akan mengenal istilah restitusi. Jadi konsekuensi ini penguatan jangka pendek, artinya ketika kita mengingatkan murid, gitu ya, itu hanya bertahan seminggu, 2 minggu, setelah itu udah mulai lagi tuh melakukan pelanggaran. Kemudian saling menghormati, kemudian mengurangi tingkat kesalahan. Sementara restitusi ini sifatnya jangka panjang. Kenapa? Karena itu dimulai dari intrinsiknya si murid, gitu. Kemudian mendapat penguatan dan
bersama, artinya ada pemecahan masalah antara kita dengan murid, jadi sama-sama gitu ya, berbarengan. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman ini tiba-tiba ya, telat, nah tulis saya menyesal 100 kali, tiba-tiba ya gitu, jadi dia tidak terencana. Kemudian murid cenderung nggak tahu apa yang akan terjadi, artinya dia belum tahu hukuman apa yang dia terima kalau dia telat gitu. Kemudian bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis. Psikis tuh kalau misalnya si anak ya, si murid sampai takut sama kita, itu bisa jadi psikis. Fisik ya kan, misalnya ada yang gubit, nah itu kan bukannya adalah bekas fisik gitu. Sementara konsekuensi ini lebih terencana ya, kita sepakati gitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena ketika kita bilang harusnya B, taklim aja. jadi ada part di mana murid merasa lebih nyaman dengan itu. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor murid gitu. Ya. Sementara restitusi di sini kita melakukan keyakinan kelas bareng-bareng sampai kepada kesepakatan bersama, gitu ya. Kapan? Kemudian juga mencari solusi bersama. Gitu. Jadi ngomong kamu. Nah, kita akan ke sini nih, 5 posisi kosong. Nanti kita akan main games ya. Nanti di sini nanti teman-teman bisa disebutkan. Kita akan merenung gitu ya, bareng-bareng. Selama ini di posisi ini kita ada di mana, gitu ya. Ada penghukum, kemudian pembuat satu salah, ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Ya, kita lihat dulu nih yang penghukum. Kalau teman-teman ya ngomong ke anak, patuhi saya atau awas, awas ya, nggak ngerjain, awas ya, kamu nggak ngumpulin, gitu ya. Nah, kemudian kamu selalu aja salah, lagi kamu, gitu. Kemudian kamu harusnya mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini. Berarti teman-teman termasuk posisi penghukum. Jangannya Pak Hendra. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini ya lebih cenderung lembut, gitu. Ya kalau saya teman-teman ngomong, nah, ibu kecewa sama kamu, nah, coba deh, gitu. Halo, gimana coba jangan kalau orang tua kamu sampai tahu kamu kayak gini. Nah, itu artinya kita ada di posisi membuat merasa bersalah. Karena akan merasa, iya aku oh iya aku udah kecewain orang tua. Oh iya aku udah kecewain murid. Ya. Masukin angin baru baca. Apalagi sampai yang terakhir nih, kamu nggak kasihan karena sama ibu tolong, tolong gitu. Ya. Aneh aja pengen keluar. Kemudian ketiga adalah posisi teman. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman gitu ya, ngomong, ayo bantu demi bapak nak, demi ibu, bantulah, gitu ya. Atau misalnya di sini kali ini nggak apa-apa, kali jangan diulangi lagi ya. Berikutnya adalah posisi pemantau. Jadi kita mantau tuh, biasanya wali kelas nih, mantau. Anak ini hari ini melanggar peraturan apa nih, gitu ya. Nah biasanya di sini kata-katanya, kamu tahu kan peraturannya apa? Di sini atau kamu tidak melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah itu berarti akan teman-teman ada di posisi pemantau. Kemudian berikutnya posisi manajer. Mudah-mudahan sih di antara semua ada nih yang di posisi manajer. Kalau misalnya teman-teman di sini pernah gitu ya ucapin ke murid dengan kata-kata, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Atau apa rencana kamu nih untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah ini adalah posisi manajer. Sebelum saya ke keyakinan kelas, ya saya akan membagikan sticky note ke teman-teman untuk menuliskan gitu ya. Kira-kira tadi itu di posisi ini nih, nah ini. Teman-teman kira-kira ada di posisi mana? Boleh ya? Sebentar kira-kira ya sekitar 5 menit lah ya. Nanti teman-teman tolong tempelin di sini. Di kertas karton yang saya tuliskan 5 posisi lain. Nggak usah tulis nama teman-teman, cukup langsung aja
Kalau teman-teman ada di posisi mana? Kalau misalnya teman-teman merasa, oh saya ada di posisi antara penghukum sama teman, silakan gitu. Kalau kurang nanti boleh terus dulu. Terus kurang boleh nih. Nih. Walau belum dapat. Oh, belum dapat. Mau dikasih nama kan? Boleh tak? Boleh tak kasih nama? Ini udah semua? Boleh. Kalau misalnya teman-teman di antara 5 ini merasa bahwa saya ini antara ini berarti antara penghukum sama pembuat merasa bersalah, boleh. Pokoknya selama ini yang teman-teman lakukan untuk menangani murid, entah itu teman-teman sebagai wali kelas atau sebagai guru, gitu ya. Ini adalah masa-masa posisinya. Silakan. Mungkin 2 menit kali ya, 2 menit cukup ya. Kalau yang sudah boleh langsung ditempel di sini yang 5 posisi kontrol. Bukan nomor, waktu itu ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman gitu. Jangan nomor, ya, jangan nomor. Oh ya udah, ya. Ini guru laki yang boleh ulang. Yang mana? Ya. Bahasa dong. Ini? Oke. Pak Hendra. Ya kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya saya 5-5-nya saya lakukan deh, gitu ya, boleh. Terus? Ini buat anak saya ada. Ini posisi pemantau dan ini posisi manajer. Contoh posisi manajer. Kayaknya belum melihat pergerakan yang bapak-bapak nih. Udah nempel? Udah positif ya? Sudah? Masih ada yang nulis? Sudah semua? Umi belum nih? Udah, kita lihat hasilnya ya. Kira-kira pendidik hebat di Mando ini yang mana posisi kontrolnya? Oke. Penghukum iya, membuat merasa bersalah iya, ini semua teman, manajer, pemantau tetap tergantung kondisi dan tingkat keseriusan masalah serta karakter murid ya. Ada yang teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Ada yang manajer loh, ya luar biasa, ada teman, manajer, merasa kayaknya rata ya. Rata, tapi mungkin yang manajer masih belum dominan. Ya. Rata-rata pembuat merasa bersalah. Coba, saya mau nanya Bu Aci boleh ya? Bu Aci tadi bisa apa? Teman-teman suruh sholat di sini. Coba contoh yang Bu Aci lakukan, bukan contoh ya, tapi yang Bu Aci lakukan ketika menangani murid dengan posisi. Kalau misalnya kemarin kita jadi lebih tahu apa yang dia pikirkan sebenarnya untuk menggali apa sih yang sebenarnya pusat dari permasalahan dia gitu. Kita tidak bisa jadi judgment menjudge kalau kita tidak tahu permasalahannya. Mungkin dengan posisi kita sebagai teman dia bisa lebih terbuka. Terusnya pemantau dari kesalahan dia tahu nih mana kewajiban dia, aturan yang harus dia jalankan dan apa yang sudah dia langgar. Kita mengingatkan kembali akan hal itu.
Tepuk tangan boleh? Terima kasih banyak ya Bu Edi ya. Nah itu salah satu yang dilakukan oleh Bu Edi. Oke, kita next dulu nih. Setelah kita membahas tentang 5 fungsi kontrol, ya kan? Kita ke keyakinan kelas. Nah, Bu Edi boleh tanya dong, kenapa sih kita sebelumnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Kenapa? Mungkin selama ini teman-teman menyebutnya peraturan kelas, betul ya? Ini adalah peraturan kelas PKS ya anak, ini peraturan kelas untuk pelajaran bahasa Sunda ya, gitu. Nah, sekarang ada bahasanya adalah mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi, gitu ya. Kita lihat, keyakinan kelas ini adalah pernyataan yang disepakati bersama kita sebagai pendidik dan juga murid untuk menjadi pedoman dalam sifat dan berperilaku di kelas. Gitu ya. Nah, harapannya dengan keyakinan kelas ini, murid jadi lebih memiliki tanggung jawab, kemudian disiplin, gitu ya, dan juga muncul karena motivasi dalam menjadi murid. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama dibuat dengan pernyataan positif. Jadi harus pernyataan positif. Ini sebenarnya saya juga belajar karena sebelum ini saya juga nggak tahu prosesnya bagaimana, gitu ya. Ternyata harus menggunakan pernyataan yang positif. Kemudian kalimatnya dikit aja supaya mudah dipahami oleh murid, mudah diterima oleh murid. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh murid. Kemudian semua warga sekolah atau kelas harus kita libatkan. Jadi kalau soal ini Bapak Ibu menjelaskan peraturan kelas tapi murid nggak pernah diajak diskusi bersama, nah sekarang di keyakinan kelas kita ajak murid untuk membentuk keyakinan kelas, gitu ya. Ini adalah tahapannya, ya. Pertama, tapi ini nggak baku ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu instruksi. Yang pertama, murid menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Sudah pasti macam-macam tuh. Boleh menggunakan handphone misalnya, ya kan, sama pelajaran dan sebagainya. Kita biarkan dulu mereka menuliskan itu, gitu ya, menuliskan keyakinan mereka. Kemudian setelah itu kita sebagai pendidik dan murid mulai membahas keyakinan yang sudah mereka tulis. Ya, kita lihat mana yang bisa kita jadikan keyakinan kelas bersama, gitu ya. Kemudian guru dan murid mulai memilah keyakinan kelas yang akan disepakati, kemudian mengubah keyakinan kelas tadi yang ditulis sama murid menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita cek, ya, dan kita sepakati keyakinan kelas itu secara bersama. Kalau perlu, gitu ya, kalau perlu tanda tangan, murid tanda tangan keyakinan kelas itu sebagai tanda dia bertanggung jawab, dia sepakat atas apa yang kita sepakati bersama. Jadi di sini mengajarkan kita nggak cuma dari satu sisi kita aja, tapi murid juga ikut andil, gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi, tapi sebelum kita ke segitiga restitusi, ya, baru mau minta tolong lagi teman-teman tuliskan keyakinan kelas apa sih yang kalian impikan, ya, di kelas teman-teman, gitu ya. Nanti ditempel di lembar keyakinan kelas. Simple aja, nggak usah panjang-panjang, tapi boleh harapannya adalah yang teman-teman tulis itu bermakna, yang bisa diterapkan di kelas, ya. Oke, boleh bagi lagi. Di sini posisinya teman-teman boleh bagi web kelas atau guru. Biasanya kan guru juga punya peraturan kelas ya. Nah ini kita ubah jadi keyakinan kelas. Silakan mungkin menggunakan kalimat sederhana. Kemudian juga kalimatnya juga positif ya teman-teman. Gitu. Kemudian yang sekiranya bisa diterapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kalau sudah, silakan teman-teman ditempel di kertas kantor di keyakinan kelas. Silakan. Yang benar-benar teman bayangkan bahwa ini yang mau saya terapkan nanti di kelas. Ya boleh di tahun ajaran baru nanti juga.
Sudah, boleh silakan ditempel di kertas karton keyakinan kelas ya. Silakan. Oke, kita cek keyakinan kelas yang teman-teman tulis. Ada yang mengharapkan mampu mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, kemudian saling menjaga nama baik kelas dan peduli. Kemudian siswa belajar dengan bersungguh-sungguh, sportif dan bertanggung jawab. Diperbolehkan makan jika diizinkan dan situasi tertentu. Kemudian gunakan HP secara bijak, toleransi pola, tidak boleh berkata kasar atau jorok, menjaga kondusivitas KBM. Melakukan kelas sebelum guru hadir tepat waktu, anak-anakku hebat semua. On time, dapat terapkan KBM dengan tertib dan optimal. Datang ke sekolah lebih awal sebelum jam 7, memperhatikan guru saat proses belajar. Ya, bisa konsisten, patuh dalam sikap yang baik, bekerja sama menjaga kebersihan, tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tindakan dan kewajiban. Anak-anakku luar biasa, sukses. Guru dan murid datang tepat waktu, tidak menggunakan HP dan belajar dengan benar. Nah, di sini ada kalimat, masih ada kalimat negatifnya ya, yaitu tidak. Ya, nah, usahakan kalimat tidak ini nanti teman-teman substitusi dengan kalimat yang positif. Ya, nah ini kalau kita jadikan satu ya kan, ini bisa nih jadi keyakinan kelas untuk kita semua nih nanti. Karena buat saya ini dengan jumlah segini, buat saya ini bisa mewakili semua guru gitu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Boleh dong tepuk tangan buat kita semua. Segitiga restitusi. Teman-teman pernah dengar nggak segitiga restitusi? Belum pernah ya. Jadi ini adalah suatu metode yang dikembangkan oleh pakar pendidikan yaitu Gian Gosen yang berlandaskan pada teori kontrol tadi milik William Glasser. Gitu ya. Nah di sini ini takut sebelah sini nggak kelihatan, jadi lihat dulu. Nah di sini segitiga restitusi adalah proses dialog gitu ya yang dijalankan oleh orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini orang tua adalah kita pendidik yang ada di sekolah. Nah ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Kita lihat, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, tujuannya adalah mengubah identitas anak yang merasa gagal menjadi anak yang merasa diterima dan dihargai gitu ya. Nah ini adalah contoh kalimat penanganannya ya. Nah, gak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu pernah lakukan hal ini gitu. Kemudian ada lagi, ini bapak atau ibu gak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita sama-sama untuk memperbaiki kesalahan kita. Gitu ya. Nah ini adalah menstabilkan identitas supaya di awal, ini kenapa sih ada di awal, supaya murid merasa diterima dulu. Oh ya, saya salah melakukan ini gitu. Oh ternyata boleh menerima gitu. Oh ternyata setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna gitu ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah di sini melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan murid bahkan jika murid melakukan kesalahan. Di sini kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan. Nah jadi di sini kita tanyakan alasan anak, kenapa kamu melakukan ini? Ada alasan kan ya nak kamu melakukan ini? Coba ibu mau dengar apa alasan kamu melakukan ini? Gitu. Kemudian di sini juga sama kalimatnya ya, saya pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Kemudian di sini bapak ibu paham kenapa kamu melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan murid. Setelah tadi kita memvalidasi kan, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Bisa berdasarkan keyakinan kelas yang tadi kita buat, kita sepakati bersama sama murid gitu ya. Ini. Nah, tadi kamu begini, kira-kira
supaya mereka menemukan solusi dari apa yang sudah mereka lakukan. Dan juga bertanggung jawab. Ini juga ada contohnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya, ya, bagaimana kamu memperbaiki diri dan sebagainya. Ini adalah menanyakan keyakinan murid. Sehingga ketika murid sudah yakin, sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan, maka diharapkan motivasi intrinsik itu muncul dari dalam murid. Nah, ini kesimpulan, berarti sudah di titik akhir nih, teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya adalah budaya positif ini adalah merupakan nilai-nilai keyakinan kita sebagai pendidik dan murid, sebagai anak yang kita didik gitu ya. Harapannya adalah kita tanamkan nilai-nilai kebaikan dan tidak terlepas kita juga belajar dari nilai-nilai kebaikan tersebut. Ya, sebagai pendidik harapannya adalah semoga mereka menjadi pribadi yang kritis, disiplin, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila yang selama ini kita jadikan pedoman, gitu ya. Dan sebagai pendidik kita juga harus mampu merefleksi diri. Nih, semenjak pikir ini saya jadi sering merefleksi diri. Tapi yang sudah saya lakukan sudah cukup belum buat murid gitu. Nah, mudah-mudahan dari kita kolaborasi ini teman-teman juga melakukan refleksi diri, gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih. merupakan kegiatan yang dilakukan oleh saya bersama tim BK di SMA Negeri 1 Bojonggede terkait kelas peminatan kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 dengan mengundang orang tua murid. Tujuan dari kelas peminatan ini adalah mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan kemampuan murid dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan tertentu. Tujuan berikutnya adalah memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan dirinya dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Tujuan dari kelas peminatan berikutnya adalah memberikan wadah kepada murid untuk mulai merencanakan karirnya setelah lulus SMA, karena dengan membuat perencanaan karir di awal akan membuat murid lebih fokus dalam mencapai impian mereka. Tentu saja, program peminatan kelas 10 ini menjadi bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia, di mana semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Karena kita harus menyadari bahwa setiap murid itu unik, artinya mereka memiliki kekuatan dan kelebihannya masing-masing, sehingga mereka diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Maka dari itu, program peminatan kelas 10 ini menjadi salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ingin diakui kompetensinya, yang ingin diterima, yang ingin membuat pilihannya sendiri, sehingga nantinya akan menumbuhkan kesenangan dalam belajar.
jangan negatif kalimatnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalimatnya sederhana aja, gak usah sambil curhat gitu ya. Jadi sederhana aja dan mudah dipahami. Gak usah pakai bahasa Korea, kita bahasa Indonesia aja gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang kalian tulis itu sekiranya bisa kalian terapkan, baik itu di kelas maupun di sekolah. Oke. Nah, ayo kita lakukan. Jadi gini, contohnya, contoh keyakinan kelas yang Bu Ade pengen gitu ya. Misalnya gini, mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Itu contoh dari keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas yang menurut Bu Ade gitu ya, itu nanti kita akan terapkan sih di kelas bimbingan dan semua berdasarkan dulu kalian nanti kita tinggal pilih mana yang bisa kita tetapkan menjadi keyakinan kelas bersama. Pada akan bagikan ini sticky note, udah siap bukannya ya? Boleh menggunakan pulpen berwarna-warni ya, selain hitam boleh menggunakan. Boleh satu kalimat atau boleh banyak tapi bukan apa ya, bukan curhat gitu ya. Jadi keyakinan kelas menurut kalian dengan menggunakan kalimat yang positif mudah dipahami, kemudian kalimat yang sederhana dan sekiranya bisa diterapkan di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Boleh kasih waktu selama 5 menit ya. Kalau yang ditanyakan boleh silakan. Ditanya yang minta maaf ya boleh. Ini bisa boleh lebih dari satu. Boleh banget, boleh lebih dari satu. Boleh. Ya silakan. Nanti kamu yang menuliskan. Kira-kira apa ya? Hal yang positif yang bisa kalian terapkan di kelas. Gimana? Apa sih yang kalian bayangkan supaya belajar kalian di kelas menyenangkan, aman, nyaman gitu ya, kalian bisa fokus. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang masih boleh nggak membatasi ya, yang penting kalian gunakan. Sudah selesai? Sudah, silakan yang selesai
Oke, dan saling menyayangi antara orang kelas. Kira-kira dari sekian banyak yang kalian tulis, berarti kan ada poin-poin yang akan kita sepakati bersama. Ya, kira-kira poin apa aja yang mau kalian lakukan? Aja yang mungkin menjaga kebersihan dia. Karena buat saya pribadi kalau kelas bersih kan juga nyaman ya. Benar nggak sih? Kemudian ada lagi yang mau disepakati menjaga kebersihan. Tepat waktu, berarti disiplin ya. Siap untuk disiplin? Siap. Dan saya siap ya mengingatkan temennya nih. Kalau nanti ada teman yang terlambat datang, gak apa-apa mereka karena ini bermanfaat yang mana kita sahabat. Oke, selain disiplin ada lagi yang kami sepakati di antara sekian banyak tadi. Ada lagi nggak? Ada saling menghargai, saling merangkul, menghormati, menjaga lisan, ya kan? Kalau tidak pilih teman, karena kalau tidak pilih teman, kalimat positifnya berteman dengan ada lagi saling merangkul, saling merangkul. Ini kan saling menghargai ya. Setuju nggak kita harus saling menghargai? Setuju. Ada lagi? Menjaga lisan. Cukup atau mau lagi? Cukup? Oke, kita perhatikan di sini. Nah, berarti pengertian dan kelas bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling ya. Yang pertama, menjaga lisan. Jadi kalau misalnya nanti ada teman kalian yang sekiranya lisannya agak menyimpang sedikit atau salah sedikit, siap untuk mengingatkan? Siap. Kemudian menjaga kebersihan. Ingat ya, menjaga kebersihan ini bukan hanya kewajiban atau tanggung jawab yang ringan, tapi kita semua menjaga kebersihan. Kemudian disiplin. Disiplin ini berarti baik itu dalam sekolah, kemudian mengumpulkan tugas, ya disiplin juga. Terus apa lagi ya? Berpakaian, terus apa lagi? Disiplin dalam segala hal, itu kesimpulannya ya. Kemudian berteman dengan siapa saja. Ini penting banget. Ini kan namanya interaksi sosial. Kalian harus berkenalan dengan siapapun supaya kalian juga belajar mengenal yang lain. Kan kalian tuh belajar ya, misalnya Jauza kalau lagi marah berarti sebenarnya ada diri ya. Ganggu atau kasih coklat misalnya ya kan. Nah itu kalian harus belajar ya. Kemudian saling menghargai buat boleh memahami diri. Kalau kalian menghargai orang lain, maka kalian juga akan menghargai kita. Baiklah, berarti kita deal ya. Sudah deal ya. Terima kasih banyak untuk tangan dong buat kita. Ya, kira-kira kelas ini harus kalian terapkan. Walaupun kalian sebentar lagi akan naik ke kelas 12 gitu ya, tetap ini bisa kalian terapkan nanti di kelas 5 atau yang lain. Kalau nanti kalian boleh itu gitu ya. Ya, kalau kita cuma ini belum kita bagi itu. Terima kasih banyak kerjasamanya. Ini adalah kesepakatan kita bersama untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanda tangani kesepakatan ini boleh kalian tanda tangani ya sebagai tanda kesepakatan ya. Tanda tangani ini ya, di kertasnya bahwa kalian sepakat. Boleh?
Silakan kalian tanda tangan Bu dari atas dulu di sini. Silakan tanda tangan. Berikutnya adalah praktik segitiga restitusi yang saya praktikkan bersama murid di ruang BK. Terdapat 2 pelanggaran dalam video tersebut. Setelah melakukan segitiga restitusi ini, murid kemudian memberikan umpan balik. Berikut adalah videonya. Ini merupakan kasus pertama. Ibu dapat laporan nih dari guru piket. Katanya hari ini kamu datang terlambat lagi. Dan ini sudah beberapa kali terjadi. Iya Bu, benar. Coba, menurut ingatan kamu sudah berapa kali nih kamu terlambat? Kalau tidak salah sudah 4 kali Bu. Menurut kamu terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, betul. Nah, kesalahan kamu itu adalah manusiawi nih Raffi. Karena tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menyadari dan belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju nggak, Fi? Setuju sekali Bu. Baiklah, boleh nggak Ibu tahu nih alasan kamu datang terlambat hari ini karena apa? Jadi saya dan adik saya itu berangkat sekolahnya barengan Bu. Sebelum saya datang ke sekolah, saya harus mengantar adik saya dulu ke sekolahnya. Dan saya sering terkena macet. Itulah kenapa saya sering terlambat datang ke sekolah Bu. Oh gitu, baiklah. Jadi menurut kamu datang terlambat itu termasuk keyakinan kelas kita bukan? Bukan Bu Ade. Jadi keyakinan kelas apa nih yang lagi kamu langgar? Tentang kedisiplinan Bu. Menurut kamu menjadi pribadi yang disiplin itu penting nggak? Penting sekali Bu. Kenapa menurutmu penting? Karena dengan disiplin saya merasa bisa mengelola waktu saya dengan baik dan saya jadi lebih bertanggung jawab dalam menghargai waktu. Nah, benar banget tuh yang kamu bilang, Vi. Saat kamu sudah menyadari bahwa disiplin itu penting, maka itu akan mempermudah diri kamu nantinya untuk mencapai tujuan atau masa depan yang kamu impikan. Ya Bu, saya menyesal dan meminta maaf ya Bu. Oke, Ibu maafin. Nah, menurut kamu apa nih yang baiknya kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya harus berangkat lebih pagi dari biasanya Bu, dan dari rumah agar tidak terkena macet saat mengantar adik saya ke sekolahnya Bu. Betul sekali. Oke, baiklah Ibu lihat kamu sudah mulai memahami atas apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang kamu balik ke kelas, jangan lagi melakukan hal yang sama ya Nak ya. Semangat! Bu, terima kasih banyak Ibu Ade. Sama-sama. Ini merupakan umpan balik murid pada kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffiansah dari 11 Sains 2. Terima kasih banyak ya Bu Ade sudah mengajak saya untuk berdiskusi tentang diri saya yang kadang belum disiplin. Terima kasih juga sudah mengingatkan saya Bu Ade. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan datang ke sekolah tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kasus kedua. Nina, tadi di kelas Bu Ade, di kelas bimbingan dan konseling, kamu menggunakan handphone tanpa izin ya? Iya Bu, benar. Kenapa kamu menggunakan handphone? Soalnya tadi ada pesan dari mama saya yang masuk. Saya buka karena takut itu penting Ibu. Oh gitu, wajar ya kamu langsung mengecek handphone
handphone kamu. Jika saya ada di posisi kamu pun, saya juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu Ade, saya minta maaf ya. Nah sekarang coba kita pikirkan, kira-kira tindakan kamu membuka handphone apakah sesuai dengan kesepakatan kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa nih yang kamu lakukan? tidak diperbolehkan menggunakan handphone selama kelas BK kecuali sudah ada izin dari Bu Ade. Ya, betul banget. Nah, menurut kamu nih, menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu penting nggak? Penting sekali Bu. Jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu merasa urgent untuk membuka handphone? Saya akan meminta izin dulu ke Ibu Ade. Kamu bersedia nak untuk memperbaiki diri? Saya bersedia Bu. Kamu luar biasa sekali. Ibu sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Terima kasih banyak Bu. Kalau gitu, sekarang kamu balik ke kelas ya nak ya. Semangat! Dan ini merupakan umpan balik murid pada kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Dinia Anshori dari kelas 11 Sains 5. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ade yang telah mengingatkan saya untuk tidak menggunakan handphone selama kelas bimbingan dan konseling. Dengan ini, saya jadi menyadari kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih banyak Bu Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan umpan balik rekan sejawat yang telah mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif yang saya lakukan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Sadri Puspa, rekan sejawat dari Ibu Ade Zoraya Fitri. Hari ini saya mendapat materi dari Ibu Ade Zoraya Fitri yaitu tentang budaya positif. Banyak sekali hal yang menarik tentang budaya positif. Namun yang menarik perhatian saya adalah tentang keyakinan kelas. Saya jadi belajar membuat keyakinan kelas dengan berkolaborasi dan juga berdiskusi dengan siswa-siswa. Saya sebagai wali kelas tentu saja ini sangat membantu saya. Mungkin saat tahun ajaran baru saya akan menerapkan ini di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswa. Besar harapan saya karena keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan juga disiplin, baik itu di kelas maupun di sekolah. Terima kasih Bu Ade atas transfer ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani merupakan rekan sejawat dari Ibu Ade Zoraya Fitri. Hari ini saya mendapatkan pembelajaran tentang budaya positif. Saya belajar apa sih budaya positif itu. Dari hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Bu Ade, saya mendapatkan pembelajaran banyak sekali. Salah satu yang membuat saya tertarik adalah materi terkait segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol dalam penanganan siswa. Dari sana, saya mengetahui bahwa ternyata dalam proses penanganan siswa itu, saya tidak hanya berfungsi sebagai seorang penghukum atau pemantau saja. Yang tepat harusnya saya adalah sebagai seorang manajer, di mana saya bisa memanage anak-anak untuk bisa melakukan kebudayaan positif sehingga nilai-nilai negatif yang ada pada diri mereka bisa dikurangi. Terima kasih Bu Ade, semangat dan terus konsisten untuk selalu meneruskan ilmu-ilmu yang bermanfaat sampai pendidikan guru penggerak ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu desiminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Harapan saya tentu saja dengan berbagi aksi nyata ini, seluruh warga sekolah bisa menerapkannya agar dapat tercipta lingkungan budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.